dini. Mari kita simak video berikut ini. Tahapan bimbingan dan konseling. Dalam menyusun suatu bimbingan dan konseling di pendidikan Islam anak usia dini, diperlukan suatu perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan bimbingan dan konseling di PAUD. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan ini. Yang pertama, perencanaan harus bersifat sistematis, yaitu terstruktur dari kegiatan harian, mingguan, semester, dan juga kegiatan tahunan, di mana di dalamnya terselip kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada anak didik dan juga orang tua. Selanjutnya, bersifat terarah, yaitu memiliki arah tujuan yang sesuai dengan keinginan oleh pihak guru, pihak orang tua, dan juga tujuan yang diinginkan oleh pendidikan nasional. Selanjutnya, harus bersifat terpadu, yaitu memiliki keterpaduan antara kegiatan pengembangan aspek anak usia dini dengan bimbingan konseling yang akan diberikan di sekolah. Semuanya harus berjalan secara terpadu. Yang kedua, pengelolaan. Pengelolaan yang baik meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pengorganisasian. Yang kedua, uraian tugas. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah kerjasama. Selanjutnya yaitu pelayanan. Agar pelayanan bimbingan konseling di PAUD tercapai, maka ada beberapa pelayanan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik, dan tentang lingkungan lainnya. Yang kedua yaitu layanan informasi. Dalam melaksanakan layanan informasi, guru perlu merencanakan informasi apa saja yang disampaikan yang berkaitan dengan kemampuan pribadi, sosial, dan keterampilan anak. Yang ketiga yaitu layanan konseling, di mana layanan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu memberikan bantuan yang intensif dalam membina kemampuan, bakat, dan minat anak. Yang kedua yaitu memecahkan kesulitan dan kelainan khusus yang dialami konseling. Yang keempat yaitu layanan penempatan. Layanan ini membantu peserta didik dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan perencanaan yang tepat, baik di dalam sekolah maupun di rumah, baik dalam kelompok pembelajaran maupun dalam kelompok bermain, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan anak. Yang kelima yaitu layanan tindak lanjut, di mana layanan ini diberikan kepada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, langkah-langkah konseling. Langkah-langkah konseling yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, analisis data, dan yang keempat, diagnosa. Yang kelima, prognosis adalah istilah medis untuk menggambarkan kemungkinan akibat dari suatu penyakit. Yang keenam, terapi. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, tindakan lanjut. Itulah langkah-langkah dari konseling. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan bimbingan konseling. Ada 4 tahapan bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang pertama, tahapan input yang meliputi asesmen anak. Asesmen anak merupakan pengumpulan data-data klaim atau anak sebelum melakukan konseling, terapi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu penelaahan permasalahan, yaitu mencari tahu permasalahan yang dihadapi oleh anak, baik jenis permasalahan yang dihadapi, elemen pengganggu, dan elemen yang terganggu. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan. Konselor harus membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tahapan yang kedua adalah tahapan proses. Yang pertama, menyediakan media yang baik. Yang
kedua, melakukan pendekatan terhadap anak. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk berpikir berbeda. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan output, di mana konselor melakukan observasi atau penelitian terhadap perubahan tingkah laku yang kepada anak yang sudah diberikan bimbingan konseling. Itulah tadi pemaparan materi mengenai tahapan bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum.